Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ilmuwan dengan NPM 0227241106. Saya dari kelas 3 Akuntansi dan pada video kali ini saya akan membahas materi tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Teman-teman, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi pusat perekonomian dan keuangan syariah global. Kita memiliki struktur demografi yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang halal, yang masif, dan dukungan penuh dari pemerintah. Namun di sisi lain, perkembangan keuangan syariah kita masih menghadapi berbagai kendala seperti literasi yang rendah, inovasi produk yang terbatas, hingga digitalisasi yang belum merata. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa industri keuangan dan perbankan syariah kita itu berada di titik kritis, di mana tantangan dan peluang hadir bersamaan, dan keduanya harus dipahami secara mendalam agar dapat dikelola dengan baik. Teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan secara komprehensif tentang apa saja tantangan yang masih dihadapi oleh sektor keuangan syariah dan peluang apa yang bisa dimanfaatkan untuk berkembang, hingga bagaimana strategi masa depan agar Indonesia mampu bertransformasi menjadi pusat keuangan syariah dunia. Penjelasan ini tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga sangat relevan dalam melihat arah pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berbasis pada nilai-nilai syariah. Maka dari itu, mari kita bahas bersama-sama dengan lebih mendalam, runtut, dan mudah dipahami agar kita mampu melihat masa depan keuangan syariah Indonesia dengan perspektif yang lebih luas dan optimis. Teman-teman, keuangan dan perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam seperti larangan riba, gharar, maisir, serta penekanan pada keadilan, transparansi, dan aktivitas ekonomi yang produktif. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor ini. Namun, perkembangan yang terjadi masih belum optimal jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, United Emirates Arab, atau Arab Saudi. Untuk memahami masa depan sektor ini, penting membahas dua aspek utama, yaitu tantangan yang menghambat percepatan pertumbuhan dan peluang yang dapat dioptimalkan untuk mendorong ekosistem keuangan syariah menjadi lebih kuat, modern, dan kompetitif. Nah, untuk membahas tantangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia, pertama ada pangsa pasar yang masih relatif kecil. Meski Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, market share perbankan syariah itu masih berkisar pada 7% sampai 8% dari total industri perbankan nasional. Angka ini tertinggal jauh dari Malaysia lebih dari 30%, Arab Saudi lebih dari 50%, dan Iran lebih dari 90%. Penyebabnya yaitu rendahnya literasi masyarakat mengenai produk syariah, kemudian persepsi bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, dan produk dan layanan yang dianggap kurang variatif. Yang kedua yaitu literasi dan edukasi masyarakat yang masih rendah. Hasil survei dari OJK menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masih sekitar 9% sampai 12%, jauh di bawah literasi keuangan umumnya yaitu 30%. Dampaknya banyak masyarakat tidak memahami konsep bagi hasil, akad syariah, dan keunggulan produk syariah. Kemudian preferensi masyarakat tetap condong pada bank konvensional dan proses pemasaran produk syariah menjadi lebih sulit. Dan yang ketiga, keterbatasan inovasi produk dan teknologi. Perbankan syariah dianggap kurang inovatif baik dalam digitalisasi maupun pengembangan produk. Untuk contoh yaitu seperti layanan mobile banking. Syariah masih kalah fitur dibanding bank digital konvensional. Kemudian produk pembiayaan syariah masih didominasi murabahah. Belum banyak memaksimalkan akal inovatif seperti istisna, salam, wakalah, bil ujrah, atau hybrid kontrak. Yang keempat yaitu skala ekonomi dan modal terbatas. Banyak bank syariah memiliki aset lebih kecil dibanding bank konvensional besar. Skala ekonomi yang kecil membuat biaya operasional lebih tinggi, kemampuan ekspansi terbatas, inovasi produk lambat, dan kompetisi dengan bank konvensional itu menjadi tidak seimbang. Meskipun sudah terjadi penggabungan Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia, tantangan modal tetap ada pada bank syariah swasta dan unit usaha syariah lainnya.
Yang kelima, SDM syariah masih kurang. Sumber daya manusia yang memahami dua kompetensi sekaligus, yaitu ilmu perbankan modern dan fikih muamalah, masih sangat terbatas. Dampaknya yaitu kesalahan penerapan akad, produk tidak inovatif, pengawasan syariah tidak optimal, dan kurangnya konsultan syariah yang kompeten. Yang keenam yaitu regulasi belum sepenuhnya komprehensif. Walau regulasi syariah berkembang, masih terdapat kekurangan. Beberapa akad belum memiliki aturan teknis yang lengkap. Kemudian mekanisme yang penyelesaian sengketa syariah belum maksimal. Kelembagaan peradilan syariah seperti peradilan ekonomi syariah masih lemah. Harmonisasi fatwa DSI hukum MUI dengan aturan OJK masih perlu penyempurnaan. Yang ketujuh yaitu kurangnya integrasi ekosistem syariah. Keuangan syariah tidak akan bisa berkembang jika tidak terhubung dengan sektor real syariah. Namun saat ini industri halal seperti makanan, kosmetik, dan pariwisata belum terhubung kuat dengan bank syariah. Kemudian UMKM syariah sulit mendapat pembiayaan dan sertifikasi halal belum merata sehingga sektor real syariah tidak berkembang optimal. Kedelapan yaitu persepsi negatif dan salah satu kaprah tentang bank syariah. Beberapa pandangan masyarakat yang salah, misalnya bank syariah itu cuma ganti nama, sama aja dengan bank konvensional, kemudian bagi hasil lebih mahal daripada bunga. Kemudian bank syariah hanya untuk orang Islam. Nah, teman-teman, persepsi ini membuat masyarakat enggan beralih. Yang kesembilan, infrastruktur, teknologi, dan digitalisasi masih tertinggal. Di era digital banking, keuangan syariah tuh harus bersaing dengan bank digital, fintech lending, e-wallet, dan neobank. Namun banyak bank syariah masih tertinggal dari segi machine learning untuk scoring pembiayaan, kemudian integrasi API, automasi operasional, dan layanan fintech syariah yang minim. Yang ke-10, tantangan global dan kompetensi internasional. Indonesia bersaing dengan negara-negara lain yang telah lebih maju. Malaysia sudah menjadi hubungan keuangan syariah Indonesia, syariah Asia, kemudian Bahrain memiliki pusat riset syariah global, dan Arab Saudi memiliki modal dan teknologi yang lebih kuat. Indonesia perlu mempercepat inovasi agar tidak tertinggal. Teman-teman, untuk peluang keuangan dan perbankan syariah Indonesia, yang pertama itu populasi muslim terbesar di dunia. Dengan lebih dari 250 juta muslim, Indonesia memiliki pasar potensi terbesar bagi layanan keuangan syariah. Jika literasi dan preferensi meningkat sedikit saja, pangsa pasar bisa melonjak tajam. Yang kedua itu dukungan pemerintah yang menguat. Jadi pemerintah menunjukkan komitmen besar antara lain melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, kemudian merger Bank Syariah BUMN menjadi BSI, kemudian cetak biru pengembangan industri halal dan regulasi fintech syariah, sukuk, dan wakaf produktif. Nah, dukungan ini memperkuat struktur industri keuangan syariah. Ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi halal dan halal lifestyle. Jadi industri halal industri halal mencakup makanan dan minuman halal, pariwisata halal, kosmetik dan obat halal, modern fashion, pendidikan Islam, dan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, semua sektor ini memerlukan dukungan pembiayaan syariah. Ini membuka peluang besar bagi bank syariah untuk menjadi motor penggerak ekonomi halal. Yang keempat yaitu digitalisasi dan fintech syariah. Nah, fintech syariah berkembang pesat seperti pembiayaan peer-to-peer syariah, crowdfunding syariah, e-wallet syariah, zakat dan wakaf digital, tokenisasi aset syariah. Digitalisasi memungkinkan bank syariah menjangkau UMKM di daerah, milenial dan Gen Z, konsumen yang lebih suka layanan online. Yang kelima yaitu inovasi produk dan akad syariah. Pengembangan produk keuangan syariah semakin luas seperti sukuk atau surat berharga syariah negara, kemudian wakaf produktif, green sukuk, asuransi takaful, pembiayaan berbasis musyarakah dan mudharabah. Nah, pemanfaatan akad hybrid atau multi akad membuka peluang inovasi lebih besar. Yang keenam ada potensi wakaf dan zakat yang sangat besar. Potensi wakaf uang diperkirakan mencapai 180 triliun per tahun, namun realisasi masih di bawah 1%. Jika dikelola optimal oleh lembaga keuangan syariah,
Ini dapat menjadi sumber dana sosial produktif, modal pembiayaan sektorial, penggerak ekonomi umat, dan pengurang kesenjangan sosial. Yang ketujuh ada UMKM, pasar terbesar bank syariah. Sekitar 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM dan sebagian besar milik muslim. Kemudian UMKM membutuhkan pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, layanan digital, dan pendampingan bisnis. Jadi Bank Syariah dapat menjadi mitra utama bagi UMKM karena sistem bagi hasil lebih adil dan mendukung aktivitas bisnis real. Kedelapan, posisi Indonesia dalam Global Islamic Finance. Jadi Indonesia beberapa tahun terakhir masuk sebagai top 10 Global Islam Finance Index, penerbit sukuk negara terbesar di dunia, salah satu pusat wakaf produktif modern juga, dan negara dengan gerakan ekonomi syariah terbanyak. Artinya peluang menjadi pusat keuangan syariah dunia itu sangat terbuka. Kesembilan, ada kesempatan menjadi pemimpin ekonomi syariah Asia. Dengan modal demografi, pasar besar, dan dukungan pemerintah, Indonesia memiliki peluang menyalip Malaysia sebagai sentral keuangan syariah Asia Tenggara. Kemudian untuk strategi pengembangan di masa depan, memaksimalkan peluang dan mengatasi tantangan, beberapa strategi penting antara lain: pertama, meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat. Kemudian seperti kampanye nasional ekonomi, edukasi sejak sekolah dan perguruan tinggi, kemudian kolaborasi bank syariah dengan influencer muslim, dan penyediaan konten edukasi digital. Yang kedua yaitu mendorong inovasi produk, pengembangan akad hybrid, kemudian sukuk untuk proyek daerah, digital zakat dan wakaf, dan pembiayaan syariah untuk green energy. Yang ketiga, penguatan SDM syariah seperti sertifikasi pembeli syariah, kurikulum ekonomi syariah yang lebih aplikatif, dan pelatihan fikih muamalah untuk praktis bank. Keempat, ada optimalisasi digital seperti bank syariah perlu mengembangkan super apps, integrasi API dengan fintech syariah, penggunaan AI, machine learning, dan big data. Kemudian yang kelima, integrasi ekosistem halal seperti pembiayaan terhubung dengan industri halal, kolaborasi dengan UMKM dan pelaku usaha halal, dan pembentukan kawasan industri halal. Yang keenam, penguatan regulasi dan fatwa syariah seperti harmonisasi aturan OJK dan DSN MUI, kemudian penguatan pengadilan ekonomi syariah, dan standarisasi kontrak syariah. Nah, tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Ada juga tantangan tambahan lebih dalam dan saya belum menjelaskan tadi sebelumnya. Pertama itu tantangan harmonisasi data dan infrastruktur keuangan syariah. Salah satu masalah terbesar adalah belum adanya integrasi data antar lembaga syariah seperti bank syariah, BMT atau operasi syariah, asuransi, takaful, zakat dan wakaf, fintech syariah, dan sukuk dan pasar modal syariah. Nah, dampaknya pertama ada analisis risiko tidak akurat, kemudian penilaian kelayakan usaha menjadi lambat, pengawasan syariah tidak terpadu, dan penyalahgunaan data lebih berpotensi terjadi. Selanjutnya, teman-teman, Indonesia perlu sistem nasional Islamic Financial Data, hubungan seperti di Malaysia atau Bahrain. Nah, kedua, kesesuaian akad dengan kebutuhan bisnis modern. Banyak model bisnis modern memerlukan akad yang fleksibel, namun lembaga syariah masih terbatas pada akad tradisional. Contoh industri yang butuh fleksibilitas itu seperti startup teknologi, e-commerce, cloud service, managed service, subscription based business. Nah, akad syariah kadang sulit diadaptasi karena yang pertama struktur bisnis modern berbasis intangible asset, kemudian perubahan model bisnis sangat cepat,
Kemudian high risk, high return yang sulit dipadukan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, minimnya riset dan inovasi akademik. Nah, perkembangan ekonomi syariah membutuhkan riset mendalam, namun penelitian akademik minim dan tidak terhubung ke praktik lapangan. Kemudian kurang riset terkait fintech syariah, blockchain syariah, AI syariah, green finance, dan sukuk wakaf. Seperti perguruan tinggi syariah sebagian besar itu fokus fikih, bukan inovasi finansial. Nah, padahal di negara pesaing seperti Malaysia, Bahrain, dan United Europe Arab memiliki Islamic Finance Research Institute, kemudian inkubator produk keuangan syariah, standarisasi global, dan keempat itu ada tantangan pengembangan likuiditas pasar keuangan syariah. Bank syariah masih kesulitan mendapatkan instrumen likuiditas jangka pendek, kemudian instrumen lindung nilai syariah, kemudian pasar uang antar bank syariah yang aktif. Nah, apa akibatnya? Akibatnya yaitu bank syariah tidak fleksibel dalam pengaturan dana, risiko likuiditas lebih tinggi, biaya operasional meningkat. Nah, Indonesia membutuhkan instrumen baru seperti Islamic Repo, Komoditi Murabaha, Islamic Interbank Money Market atau IIMM. Yang kelima ada biaya kepatuhan syariah atau Sharia Compliance Cost. Nah, setiap lembaga keuangan syariah itu wajib menyediakan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Kedua itu menyusun laporan kepatuhan syariah. Ketiga, melakukan audit syariah. Yang keempat, mengembangkan sistem kepatuhan syariah internal. Kemudian teman-teman, hal ini membuat biaya operasional lebih tinggi dibanding bank konvensional. Nah, jika tidak terkelola dengan baik, bank syariah itu bisa kehilangan daya saing. Yang keenam, ada tantangan global, jadi standarisasi syariah internasional. Nah, Indonesia menggunakan fatwa DSN MUI, namun standar internasional seperti pertama AAO IFI atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, ada IFSB atau Islamic Financial Service Board, dan OIC FIC Academy. Nah, sering memiliki perbedaan teknis dan interpretasi. Akibatnya, pertama, produk Indonesia sulit bersaing global. Kedua itu investor asing berhati-hati masuk. Yang ketujuh, peran BMT dan koperasi syariah yang belum optimal. Jadi koperasi syariah dan BMT adalah akar rumput ekonomi syariah. Namun pengawasan itu masih lemah, kemudian banyak yang belum memenuhi prinsip syariah. Kemudian kesulitan juga modal dan SDM, dan tidak terintegrasi dengan bank syariah. Padahal mereka sangat vital untuk pembiayaan UMKM mikro, pengembangan ekonomi pesantren, dan pengentasan kemiskinan. Yang kedelapan, ada rendahnya penetrasi asuransi syariah atau takaful. Asuransi syariah masih jauh tertinggal dari asuransi konvensional, dan penyebabnya itu pertama ada minim literasi risiko di masyarakat. Yang kedua, produk dirasa rumit. Ketiga itu distribusi yang tidak kuat. Jadi jika takaful berkembang, bank syariah akan terbantu karena bisa melakukan risk sharing pembiayaan. Nah, kemudian peluang tambahan lebih strategis dan belum dijelaskan sebelumnya. Pertama, ekonomi pesantren yang sangat besar. Jadi Indonesia memiliki lebih dari 30.000 pesantren dan jutaan santri. Pesantren adalah pusat pendidikan Islam seperti yang teman-teman tahu, kemudian pusat ekonomi umat, dan pusat budaya dan sosial. Jadi bank syariah dapat membiayai koperasi pesantren, menciptakan program pembiayaan santri, kemudian fintech syariah berbasis komunitas pesantren, dan mendukung UMKM pesantren.
Nah, potensi ini sangat besar namun belum tergarap maksimal. Yang kedua, ada potensi big data dan AI untuk keuangan syariah. Nah, jadi bank syariah dapat memanfaatkan AI untuk pertama, scoring pembiayaan UMKM berbasis data transaksi. Kedua, analisis potensi risiko akad. Ketiga, deteksi pelanggaran prinsip syariah. Yang keempat, ada chatbot edukasi syariah. Yang kelima, optimasi portofolio investasi syariah. Nah, hal ini bisa menutup gap kompetisi dengan fintech modern. Ketiga, ada pertumbuhan pariwisata halal. Jadi Indonesia beberapa kali dinobatkan sebagai World Best Halal Tourism Destination, sehingga peluang muncul pembiayaan travel dan umroh syariah. Kemudian ada asuransi syariah perjalanan, ada hotel syariah, transportasi halal, dan wisata religi. Nah, selanjutnya sektor ini membutuhkan dana besar yang dapat disediakan oleh bank syariah, ada asuransi syariah juga, dan sukuk wisata. Yang keempat, ada sukuk untuk pembangunan infrastruktur. Nah, sukuk negara Indonesia terbukti stabil, diminati investor internasional, cocok untuk pembiayaan jangka panjang, dan tiga itu aja. Dan peluang baru. Nah, peluang baru itu ada sukuk daerah, sukuk daerah provinsi, kabupaten atau kota, ada sukuk pariwisata juga, dan sukuk lingkungan, dan juga ada sukuk pendidikan dan sukuk wakaf. Sebagai kesimpulan dari seluruh materi yang telah dijelaskan, dapat kita pahami bahwa keuangan dan perbankan syariah di Indonesia sesungguhnya berada pada fase perkembangan yang sangat strategis. Di satu sisi terdapat berbagai tantangan yang masih harus dihadapi, seperti pangsa pasar yang rendah, tingkat literasi masyarakat yang masih terbatas, kurangnya inovasi produk dan teknologi, minimnya SDM yang menguasai ilmu perbankan sekaligus fikih muamalah, lemahnya integrasi ekosistem halal, serta masih kurangnya instrumen likuiditas dan digitalisasi. Tantangan ini semakin kompleks ketika Indonesia harus bersaing dengan negara-negara yang sudah maju dalam industri keuangan syariah seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Namun, di sisi lain, peluang pertumbuhan industri ini sangat besar. Indonesia memiliki keunggulan demografi, dukungan pemerintah yang kuat melalui berbagai program dan kebijakan, potensi besar dari ekonomi pesantren, UMKM, sektor halal lifestyle, pariwisata halal, wakaf produktif, fintech syariah, hingga inovasi-inovasi seperti green sukuk dan digital wakaf. Selain itu, perubahan perilaku masyarakat menuju ekonomi digital serta meningkatnya kepedulian terhadap transaksi yang etis, adil, dan bebas riba menjadi momentum penting bagi pertumbuhan keuangan syariah. Peluang ini menunjukkan bahwa industri ini memiliki fondasi kuat untuk berkembang, asalkan mampu memanfaatkan teknologi, meningkatkan literasi, memperkuat regulasi, dan memperluas kerjasama lintas sektor. Dari perpaduan tantangan dan peluang tersebut, terlihat jelas bahwa masa depan keuangan syariah di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita untuk beradaptasi, berinovasi, dan bersinergi. Tanpa kolaborasi antara pemerintah, industri, akademis, dan masyarakat, perkembangan ekonomi syariah sulit mencapai potensi maksimal. Namun jika semua pihak bergerak bersama, Indonesia bukan hanya bisa mengejar ketertinggalan, tetapi juga mampu menjadi pusat rujukan ekonomi syariah internasional di masa depan. Dengan kata lain, tantangan yang ada bukanlah hambatan, melainkan pendorong untuk melakukan transformasi menuju industri keuangan syariah yang lebih unggul, modern, berkelanjutan, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Teman-teman, demikianlah pembahasan lengkap mengenai tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Semoga penjelasan yang sudah saya sampaikan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual keuangan syariah di Indonesia, sekaligus membuka wawasan kita tentang betapa besarnya potensi yang dimiliki industri ini. Keuangan syariah tidak hanya sekedar alternatif dari sistem konvensional, tetapi merupakan bagian penting dari upaya menciptakan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islam.
harapan ke depan, semoga kita semua baik sebagai mahasiswa, pelaku ekonomi, akademis maupun masyarakat umum dapat turut berperan dalam mendorong perkembangan keuangan syariah melalui peningkatan literasi, dukungan terhadap produk-produk syariah, serta pemanfaatan teknologi. Kita mampu memperkuat fondasi ekonomi syariah di Indonesia. Semoga industri ini dapat terus bergerak maju, menghadirkan inovasi dan memberikan manfaat yang lebih besar besar bagi bangsa. Teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi dalam memahami perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.